Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang sakti dari Gunung Bromo datang dan berniat menyembuhkan Untung Pararean. Siapakah kiai itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Sumpit Pramana, begitu Untung Pararean bangun dari tidurnya, keadaan dirinya berubah total. Otaknya telah pulih sehat seperti sedia kala, sehingga Sri Baginda benar-benar gembira dan bersyukur atas pertolongannya si kakek sakti dan aneh itu. Maka kepada Untung Pararean, Sri Baginda dan beberapa perwira penting menerangkan bahaya apa yang tengah dialami kerajaan saat itu. Dalam pertemuan itu, rencana pun segera disusun. Ketika sinar matahari mulai berkurang teriknya karena sudah rembang petang, maka dari pintu gerbang kota raja, kelihatanlah serombongan besar bala tentara bergerak ke timur di bawah pimpinan seorang perwira yang menunggangi kuda hitam. Perwira ini bertubuh kurus dan bermuka pucat, tapi gerak-geriknya meyakinkan bahwa dia bukan orang sembarangan, terutama yang bukan sembarangan adalah keris mustiko jagat yang tersisip di punggungnya, di pinggangnya. Dan perwira ini bukan lain adalah Untung Pararean. Di kiri kanannya bergerak pula beberapa orang perwira kerajaan yang berkepandaian silat tinggi. Meski pada dasarnya Untung Pararean bukanlah apa-apa jika tanpa keris mustiko jagat, namun harus diakui bahwa dia memiliki otak yang cerdik. Sewaktu hampir berpapasan dengan bala tentara pemberontak, Untung Pararean sengaja mengirim sejumlah kecil pasukan yang dibawanya. Sesudah terjadi pertempuran dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Untung Pararean dan perwira-perwira lainnya segera mengurung kaum pemberontak, sehingga pemberontak-pemberontak itu harus menghadapi musuh dari depan dan dari belakang. Amukan Untung Pararean, jelasnya amukan keris mustiko jagat memang bukan main hebatnya. Puluhan pemberontak menemui ajalnya di ujung senjata sakti itu. Dua orang tokoh pemberontak yang berilmu tinggi mandi darah dan mati di tangan Untung Pararean. Dua tokoh lainnya coba mengeroyok perwira ini, namun mereka pun mengalami nasib yang sama, harus menyusul dua kawan mereka yang terdahulu. Sesudah pertempuran berkecamuk hampir 2 jam dengan banyak korban jatuh di pihak pemberontak, maka sisa-sisa yang masih tinggal di bawah seorang tokoh silat golong hitam segera mengundurkan diri. Tapi Untung Pararean tak mau melepaskan tokoh pemberontak yang seorang ini. Dipacunya kuda hitamnya mengejar orang lain yang kini sama sekali tak punya pimpinan barang seorang pun. Banyak yang lari pontang-panting, ada juga yang menjatuhkan diri berlutut minta ampun. Untung Pararean tak memperdulikan mereka yang berlutut minta ampun itu. Semuanya dilabrak dengan tendangan dan babatan keris hingga di tempat itu bertebaran lagi mayat-mayat kaum pemberontak. Dengan hati puas, Untung Pararean kembali kepada pasukannya. Justru dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba muncul satu sosok tubuh dari jurusan timur yang melari laksana kilat. Mapas larinya kuda hitam yang ditunggangi oleh Untung Pararean. Hingga binatang ini menghentikan larinya, meringkik keras-keras dengan menaikkan kedua kakinya ke udara tinggi-tinggi, hampir saja membuat Untung Pararean terpelanting. Jahanam dari mana yang minta ini? Teriak Untung Pararean menggeledek. Sebagai jawaban, terdengar suara mendengus.
Untung Pararean manusia rendah hina dina. Sebelum kau ada baiknya aku beritahu dulu siapa aku adanya. Orang yang berkata ini seorang tua renta bertubuh bungkuk. Rambutnya aut-autan dan menebar bau busuk. Kuku-kuku tangannya panjang-panjang dan hitam. Ia mengenakan sebuah jubah putih yang amat dekil dan penuh tambalan. Tubuhnya kurus kering, lebih kurus dari Untung Pararean sendiri yang keadaannya sudah seperti jerangkong itu. Hanya seorang pengemis, ejek Untung Pararean. Aku tak ada urusan dengan manusia macammu, dan juga jangan harap belas kasihanku untuk memberikan uang sekalipun cuma sepeser. Orang tua yang mengaku bergerak pengemis sakti muka bopeng itu tertawa aneh. Orang yang biasanya memang suka bicara tak karuan macam kau. Manusia bermuka tahu tertimpa hujan. Menghindarlah kalau tak mau kulabrak dengan kaki-kaki kudaku, ancam Untung Pararean. Sementara dilihatnya beberapa orang perwira dan prajurit-prajurit bergerak ke arahnya. Mau labrak, silakan. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan manusia yang telah bunuh adik kandungku, kata pengemis sakti muka bopeng pula. Terkejut Untung Pararean mendengar ucapan orang tua itu. Apa katamu? Adikmu yang mana yang telah aku bunuh? Katakan lekas, apakah kau juga salah seorang cecunguk pemberontak? Kau memaki pemberontak itu Pararean. Jangan terlalu jauh melupakan dirimu sendiri perwira. Ketahuilah, kau lebih hina, lebih busuk dari pemberontak-pemberontak itu. Kurang ajar, kau benar-benar ingin rupanya. Teriak Untung Pararean marah. Disentakan tali kekang kudanya, binatang itu melompat ke muka menerjang pengemis sakti muka bopeng. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Dengan kedua tangannya, pengemis sakti muka bopeng menangkap kaki-kaki depan kuda hitam itu. Disertai dengan bentakan setinggi langit, kedua tangannya digerakkan. Maka melayanglah kuda hitam itu sejauh 8 tombak. Untung Pararean sendiri kalau tidak lekas-lekas melompat pasti akan mendapat celaka pula. Untung saja ia sempat mencabut keris mustiko jagat hingga dengan mengandalkan hawa sakti senjata itu dia melayang enteng ke tanah. Dan begitu berhadapan dengan si orang tua langsung saja mengirimkan satu tusukan kilat yang mematikan ke arah tenggorokan. Inilah dia keris mustiko jagat yang kau curi dari adikku. Kau harus mengembalikannya padaku, manusia Rasa terkejut yang amat sangat membuat Untung Pararean menarik serangannya. Apa katamu? Apa hubunganmu dengan Empu Barata? Aku kakaknya, dan aku yang akan menagih hutang nyawa itu. Tapi tidak. Aku tak akan. Kematianmu terlalu bagus bagimu, terlalu enak. Aku akan biarkan kau tetap hidup, tapi hidup dengan menderita lahir batin. Lebih hebat dari penderitaanmu yang sudah-sudah. Habis berkata begitu, pengemis sakti muka bopeng menekuk kedua lututnya. Sesaat kemudian, tubuhnya pun melesat ke muka. Tapi pada saat itu dari samping datang sambaran senjata memapaki serangan pengemis sakti muka bopeng. Manusia ini menggeram dan berbalik. Ternyata 3 orang perwira telah sampai di situ dan sama-sama mencabut pedang menyerang si pengemis. Salah seorang dari perwira itu bertanya, Kang Mas Untung, siapa monyet tua ini? Biar kami yang mencincangnya. Kalian mendarah, nyawanya mesti aku sendiri yang cabut. Teriak Untung Pararean lalu dengan cepat mengiblatkan keris mustiko jagat menghujam ke arah lawannya. Pengemis sakti muka bopeng tertawa aneh. Tubuhnya berkelebatan lenyap dari hadapan Untung Pararean. Kang Mas, awas di sampingmu, teriak seorang perwira memberi ingat. Mendengar ini, Untung Pararean cepat membalik dan membabat ke samping laksana kilat. Maka terdengarlah suara beradunya 2 buah lengan. Untung Pararean mengeluh. Tubuhnya terhuyung-huyung sampai 8 langkah ke belakang.
Lengannya yang kena dipukul sakit bukan main, merah dan bengkak. Masih untung keris Mustiko Jagat tidak terlepas dari tangannya. Di lain pihak, pengemis sakti muka Bopeng juga terkejut mendapatkan bagaimana tangannya tergetar keras dan lindu. Tapi dia tahu bahwa itu bukanlah berkat kehebatan tenaga dalam atau kesaktian si pemuda, melainkan hawa kekuatan sakti yang keluar dari keris Mustiko Jagat. Maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan lekas adalah merebut Mustiko Jagat dari tangan Untung Pararean. Bisakah pengemis sakti muka Bopeng merebut kembali Mustiko Jagat dari tangan Untung Pararean? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.